Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang statistika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Benafa Akbar. Nah, sebelum kita mau mulai belajar, kita harus tahu kenapa statistika itu penting untuk dipelajari. Untuk itu, berikut ini terdapat video yang menjelaskan mengapa statistika itu penting. Oleh karenanya, selamat menyaksikan. I hope you're doing well, fellow learners. Today, we're going to take a look at how statistics is everywhere in our lives. Sit back and grab hold of your chair. This might be really surprising. Yes, even for you stats students. As you might be aware, statistics is all about collecting, analyzing, organizing, and interpreting data. Yeah, all sorts of data. It's too hot today. The temperature must be 35 degrees. Or more. Oh no. The stock market crashed and I suffered great loss. Need to make better investments. Leo Messi is the best football player in the whole wide world. These are some very general talks that you listen all day long, and it is not limited to temperatures, money, scores of football games, and your father's tax records. When we talk about numbers and calculations, mathematical equations come in picture, and they bring statistics along. Let's get right into it. First of all, let's talk about statistics and mathematics. Probability, dispersion, basic averages, and yes, what percentage of marks you scored is all mathematics. But the way you get involved in gathering the data and analyzing it before jumping to results is application of statistics. In business planning, in the last business class, were you studying about the investment types? Then, a few days ago, there were some discussions about analyzing business targets and how to earn some extra pocket money. That is also a part of statistics. See, you have been talking about statistics without even realizing. In environmental sciences, when you talk about the temperature or the area that is being deforested, there are a few numbers involved. Right? Not just this. When you talk about the aftermaths of carbon emissions or when you discuss the temperature of the day, the facts are statistically proven. Well, it is all statistics, and it has seeped in as an indispensable part in everyone's life. In healthcare, from taking complete details of the population with respect to demography and various other factors, to keeping a track record of your insurances and medical expenses, healthcare has been one of the major fields that enjoys the applications of statistics. Also, a record of your body temperature, blood pressure, and your overall physical health with the doctor counts as statistics. Statistics in finance. Yeah, your pocket money, expenditures, savings, and everything else associated with your financial health can also be managed via statistics. Panning the focus to bigger things, even our governments rely on statistical data to make huge policies that affect millions of us. Statistics in banking. Banks operate on the assumption that not everybody who deposits money with them withdraws it at the same time. They lend the money out to people in need and charge a fixed amount recurring at a fixed interval of time. In the form of interest, they use statistical approach to make an estimate of the number of deposits and claims for a particular day or a period of time. Statistics in genetics. It has always been used as a method to draw inferences from genetic data obtained from a subject, or to study interconnection between several subjects and their traits. You might find it hard to believe that there is a scientific field concerned with developing statistical methods for justifying some traits showcased by subjects, and drawing conclusions from genetic observations. Well, these have been some of the fields that utilize statistics to operate and to improve. Statistics is not limited to just these though. It's everywhere. Keep on looking for the beauty of numbers in everything. Hope you learned something new today and enjoyed the process. Hit the like button if you did, and subscribe to this channel to continue learning with us.
Nah, bagaimana videonya tadi? Bagus? Ya, bagus. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa statistika itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang bisnis, dalam bidang genetika tadi, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita di sini hidup juga selalu bergantung dengan data-data. Nah, untuk data sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang statistika untuk data tunggal. Bagian 2. Materi yang selanjutnya yaitu tentang median. Apa itu median? Median yang atau bisa disingkat dengan ME adalah nilai tengah yang berada dalam suatu data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bisa juga dengan yang sebaliknya, yaitu dari data yang terbesar hingga data yang terkecil. Untuk rumus median sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu untuk N banyaknya data itu ganjil, dan N yaitu banyaknya data yang bernilai genap. Untuk N yang bernilai ganjil, rumusnya ini, ME sama dengan XN plus 1 per 2. Di mana medianya berada di data ke N plus 1 per 2. Nah, sedangkan untuk banyaknya data bernilai genap, maka rumusnya adalah ME sama dengan setengah kali XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1. Di mana medianya terletak di antara dua buah data, yaitu data ke N per 2 dengan data ke N per 2 plus 1. Nah, untuk lebih memahami tentang median, berikut ini terdapat contoh soal. Contoh soal 1. Diketahui data berikut, tentukan mediannya. Nah, di sini kita lihat bahwa datanya sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu dari 20 sampai 38. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama berapa banyaknya data di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata hanya ada 10. Sehingga kita nanti menggunakan rumus median untuk banyaknya data yang bernilai genap, yaitu ME sama dengan setengah kali dalam kurung X N per 2 ya. N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Nah, karena N-nya 10, maka jadinya setengah kali dalam kurung X 10 per 2 yaitu X 5 ditambah X 10 bagi 2, 5 ditambah 1 jadi X 6. Nah, kita lihat bahwa data kelimanya berapa? 28. Dan data ke-6 berarti setelah 28 yaitu 30. Sama dengan setengah kali dengan 28 tambah 30, 58. Nah, sehingga setengah kali 58 adalah 29. Nah, kita cek apakah jawabannya benar. Ternyata jawabannya 29. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal 2, yaitu nilai ulangan harian matematika kelas 12 dan 15 orang adalah sebagai berikut. Tentukan mediannya. Nah, di sini kita lihat bahwa datanya belum urut, sehingga kita harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Yaitu yang pertama 44, kemudian 62, kemudian
64. Kemudian yang selanjutnya yaitu 68. Coret lagi, ada 2, jadi 68. Kemudian 70, ada 2 juga. Kemudian 72. Kemudian 76. Kemudian 80, ada 2. Ya, coret sini juga coret. Kemudian 84. Kemudian 88. Dan yang terakhir adalah 90. Nya ada 2. Nah, sekarang kita hitung apakah datanya ada 15. Nah, ternyata benar datanya ada 15. Nah, karena banyaknya data ada ganjil, maka kita rumus mediannya itu menggunakan rumus n ganjil, yaitu x n plus 1/2 sama dengan x 15 tambah 1, 16 bagi 2, 8. Nah, sehingga data ke-8-nya adalah 72. Nah, kita cek apakah jawabannya sama. Ternyata jawabannya 72 juga. Sekian untuk materi tentang median. Materi selanjutnya yaitu tentang kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah 4 bagian dari suatu data, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kuartil di sini terdiri dari 3 macam, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas yaitu Q3. Kuartil tengah sendiri itu disebut juga dengan median, terletak di tengah data. Kemudian, kuartil 1 terletak di antara data pertama atau X-min sampai mediannya, dan kuartil 3 terletak antara median sampai data terakhir atau X-max. Bagaimana cara mencari kuartil? Yang pertama, carilah mediannya terlebih dahulu, yang nanti disebut juga dengan kuartil tengah atau Q2. Kemudian, untuk mencari nilai kuartil pertama, ambil data dari sebelah kiri median. Dan nilai kuartil 3 dengan mengambil data dari sebelah kanan median. Rumus yang digunakan adalah rumus median dengan banyaknya data dari sebelah kiri median akan sama dengan banyaknya data di sebelah kanan median. Untuk lebih memahami tentang kuartil, berikut ini terdapat contoh soal. Nah, berikut ini contoh soalnya. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, seperti tadi saat mengerjakan median, langkah pertama adalah urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu yang pertama 44, kemudian 62, kemudian 64, kemudian 68, kemudian 68, 70, kemudian 70 lagi, kemudian 72, kemudian 76, kemudian 80, kemudian 80, kemudian 84, kemudian 88, kemudian 90, dan yang terakhir 90. Pas terdapat 15 data. Nah,
Pertama, kita ingin mencari nilai kuartil tengahnya terlebih dahulu ya. Berarti Q2-nya itu sama dengan tadi mediannya, sama dengan X, gunakan rumus ganjil. Karena banyak data 15, maka N-nya 15 tambah 1/2 sama dengan X 8 sama dengan 72. Nah, perhatikan bahwa ada medianya terletak di sebelah sini. Sehingga nanti kuartil 1 merupakan data tengah dari data yang berada di sebelah kiri median. Dan sebaliknya, untuk mencari Q3, datanya adalah ini, di sebelah kanannya median. Di sebelah kiri median terdapat 7, dan di sebelah kanannya median juga terdapat 7. Sehingga Q1 sama dengan X 7 tambah 1/2 sama dengan X 4 sama dengan 68. Nah, kemudian kuartil ketiga, karena banyaknya data sama, sehingga X4 sama dengan, hitung data pertamanya dari 76, 1, 2, 3. Nah, kuartil ketiga adalah 84. Kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata jawabannya sama. Kuartil keduanya adalah 72, kuartil satunya adalah 68, dan kuartil ketiganya adalah 84. Untuk contoh soal berikutnya, di sini terdapat tabel, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, perhatikan bahwa di sini, dari data pertama sampai data ketiga, karena frekuensinya 3, itu nilainya 65. Sama dengan 65. Kemudian, dari data keempat sampai data ke-8 nilainya sama dengan 70. Kemudian dari data ke-9 sampai data ke-8 tambah 10, 18, itu nilainya 75. Kemudian dari data ke-19 sampai data ke-18 tambah 9, 27. Itu nilainya 80. Kemudian, dari data ke-28 sampai data ke-27 tambah 8, 35. Itu nilainya 85. Dan yang terakhir, dari data ke-36 sampai data terakhir yaitu X40, nilainya 90. Nah, sekarang di sini kita akan cari medianya terlebih dahulu. ME sama dengan setengah, karena banyak data genap, kali X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 sama dengan setengah, banyak data 40 bagi 2, 20, tambah X 40 bagi 2 tambah 1, jadinya 21, sama dengan. Nah, perhatikan bahwa data ke-19 sampai data ke-27 sama dengan 80. Sehingga data ke-20 dan data ke-21 itu nilainya sama, yaitu 80.
ditambah 80. Sehingga nanti hasilnya akan sama dengan 80. Sehingga nanti mediannya sama dengan 80, nanti sama dengan juga kuartil 2-nya. Sekarang kita akan cari kuartil 1. Caranya sama. Sebelumnya perhatikan bahwa data di sebelah kiri median terdapat 20. Dan data di sebelah kanan median juga terdapat 20. Sehingga kita gunakan kembali rumus banyaknya data genap, yaitu setengah, langsung saja ya, X 20 bagi 2 jadinya X 10 ditambah X 11, data karena ditambah 1. Nah, kita lihat bahwa data ke-9 sampai data ke-18 sama dengan 75. Sehingga otomatis data ke-10 sama data ke-11 nilainya 75 juga. Sehingga nanti nilainya sama dengan setengah kali 75 tambah 75. Yaitu sama dengan 75. Berikutnya, kita akan cari nilai kuartil 3. Sama kayak tadi, karena banyaknya data di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan, maka nanti sama juga setengah kali X 10 ditambah X 11. Karena data ke-21 ini kita asumsikan sebagai data pertama, maka nanti data ke-21 sampai data ke-27 sama dengan 80. Berarti 1 sampai 7 nilainya 80. Kemudian data ke-28 atau data ke-8 sampai data ke-15 sama dengan 85. Sehingga otomatis data ke-10 sama data ke-11 itu nilainya sama-sama 85. Ditambah 85. Sehingga nanti hasilnya sama dengan 85. Nah, kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata jawabannya sama. Medianya Q2-nya 80, Q1-nya 75, dan Q3-nya 85. Sekian untuk materi tentang median. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang simpangan kuartil. Apa itu simpangan kuartil? Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Nah, untuk jangkauan antar kuartil sendiri itu dirumuskan sebagai selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Nah, sehingga kalau dirumuskan akan menjadi seperti berikut ini. QD yang merupakan simpangan kuartil itu sama dengan setengah kali Q3 kuartil atasnya dikurang Q1 kuartil bawahnya. Nah, untuk lebih memahami tentang simpangan kuartil, berikut ini terdapat contoh soal. Yang pertama, di sini diketahui bahwa nilai ulangan harian matematika kelas 12 dari 15 orang adalah sebagai berikut, tentukan simpangan kuartilnya. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah diketahui bahwa kuartil satunya ini nilainya adalah 68. Nah, ya. Dan yang menjadi nilai kuartil 3-nya adalah tadi 84. Sehingga
nilai dari simpangan kuartilnya adalah, rumusnya tadi setengah kali kuartil 3-nya yaitu 84 dikurangin dengan kuartil 1-nya yaitu 68. Nah, sama dengan setengah dikali 84 dikurang 68 jadinya 16. Sehingga hasilnya adalah 8. Kita lihat apakah jawabannya benar. Nah, ternyata jawabannya sama, yaitu 8. Untuk contoh soal berikutnya, di sini diketahui tabel, tentukan simpangan kuartilnya. Nah, dari pembahasan sebelumnya, sudah diketahui bahwa nilai kuartil 1-nya itu sama dengan 75. Dan kuartil 3-nya bernilai 85. Sehingga untuk mencari simpangan kuartil, tinggal masukin saja Q3 sama Q1-nya, yaitu Q3 sama dengan setengah kali Q3-nya masukin 85 dikurangin dengan 75 sama dengan setengah kali 85 kurang 75 10, setengah kali 10 sama dengan 5. Kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata jawabannya sama, 5. Mungkin itu materi tentang simpangan kuartil. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang disampaikan pada video kali ini bermanfaat buat kita semua. Dan apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.